Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Rifki Zahendrik dengan NIM 24338074 dengan mata kuliah Material Teknik dengan dosen Bapak Andrial Arafat, STMN, PSD. Baik, saya berkesempatan untuk menjelaskan materi peneropongan, perbedaan pengujian destruktif dan non-destruktif dalam evaluasi material teknik. Latar belakang pengujian material adalah proses yang sangat penting dalam teknik untuk memastikan kualitas, kekuatan, dan daya tahan material yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Dalam dunia teknik, terdapat dua metode utama untuk melakukan pengujian material, yaitu pengujian destruktif atau bisa dibilang merusak, dan non-destruktif bisa dibilang tidak merusak. Pengujian destruktif digunakan untuk mengevaluasi sifat mekanik material dengan cara merusak. Sedangkan pengujian non-destruktif memungkinkan pemeriksaan material tanpa mengubah atau merusak bentuk material tersebut. Metode pengujian ini penting untuk dilakukan baik dalam tahap pengembangan produk baru maupun dalam produk inspeksi rutin. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antara kedua metode ini sangat diperlukan agar dapat memiliki metode yang tepat sesuai dengan jenis material dan tujuan penguji. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, mana rumus masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan pengujian destruktif dan pengujian non-destruktif dalam material teknik? 2. Apa tujuan, alat, dan standar prosedur yang digunakan dalam pengujian destruktif dan non-destruktif? 3. Mengapa pengujian material sangat penting dalam memastikan kualitas bahan atau produk? Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menyajikan perbandingan antara pengujian destruktif dan non-destruktif dalam material teknik. 2. Mengidentifikasi alat dan prosedur yang digunakan dalam kedua metode pengujian tersebut. 3. Menjelaskan pentingnya pengujian material dalam menjamin kualitas bahan dan produk dalam sebagai aplikasi industri. Pengertian pengujian material. Pengujian material adalah sarana proses untuk menentukan sifat fisik dan mekanik suatu material. Tujuan dari pengujian material adalah untuk memastikan bahwa material tersebut dapat digunakan dengan aman dalam aplikasinya. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, penguji ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, antara lain pengujian destruktif dan non-destruktif. Destructive testing bisa dibilang pengujian destruktif. Klasifikasi pengujian destruktif yaitu pengujian destruktif adalah metode pengujian yang dilakukan dengan merusak material. Biasanya pengujian ini dilakukan untuk menilai sifat mekanik dan sifat material seperti kekuatan tarik, ketahanan terhadap impak, dan kekerasan material.
Pengertian pengujian destruktif, yaitu pengujian destruktif adalah suatu metode di mana material yang diuji akan dihancurkan atau mengalami perubahan struktural yang signifikan. Contoh pengujian destruktif termasuk uji tarik, uji impak, uji kompresi, dan uji kekerasan. Tujuan pengujian destruktif yaitu tujuan pengujian destruktif adalah untuk menilai sifat-sifat mekanik material yang penting seperti kekuatan tarik untuk menentukan sejauh mana material dapat menahan beban tarik tanpa putus. Tahapan ketahanan terhadap impak untuk mengukur ketangguhan material saat dikenakan beban benturan. Kekerasan untuk mengetahui kemampuan material menahan deformasi permanen. Lanjut, alat pengujian destruktif. Beberapa alat yang digunakan dalam pengujian destruktif adalah mesin uji tarik untuk pengukuran kekuatan tarik dan elongasi material. Lanjut, mesin uji impak untuk mengukur ketahanan material terhadap benturan. Mesin uji kekerasan untuk mengukur kekerasan material, misalnya uji Brinell atau Rockwell. Mesin uji kompresi untuk mengukur ketahanan material terhadap beban kompresi. Standar prosedur pengujian destruktif. Pengujian destruktif mengikuti standar yang ditetapkan oleh berbagai lembaga internasional seperti ASTM E8. Standar uji tarik mineral. ISO 68992, standar uji tarik pada logam. Contoh pengujian destruktif. Pengujian destruktif konstruksi. Pengujian baja konstruksi. Pengujian tarik untuk memastikan kekuatan baja dalam aplikasi struktural. Pengujian material otomotif. Pengujian impak pada bumper mobil untuk mengetahui ketahanan terhadap benturan. Non-destructive testing. Pengujian non-destruktif. Klasifikasi pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif adalah metode pengujian yang tidak merusak material dan memungkinkan evaluasi kualitas tanpa mengubah atau merusak struktur materi. Pengertian pengujian non-destruktif yaitu pengujian non-destruktif adalah metode yang memungkinkan evaluasi material tanpa menyebabkan kerusakan. Teknik ini mencangkup berbagai teknologi seperti gelombang ultrasonik, sinar X, atau medan magnet. Tujuan pengujian non-destruktif. Tujuan utama pengujian non-destruktif untuk memastikan kualitas material tanpa merusak, mendeteksi cacat atau merusak kerusakan tersembunyi pada material, memperpanjang umur pakai material dengan inspeksi yang rutin. Alat pengujian non-destruktif yaitu beberapa yang digunakan dalam pengujian non-destruktif antara lain ultrasonic testing atau bisa dibilang UT, yaitu menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi cacat internal. Kedua, radiographic testing atau RT, bisa dibilang menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk memeriksa material. Ketiga, magnetic particle testing atau MT, bisa dibilang menggunakan untuk
mendeteksi cacat permukaan pada material ferromagnetik. Keempat, eddy current testing atau ET. Menggunakan arus eddy untuk mendeteksi cacat material. Standar prosedur pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif mengacu pada standar internasional seperti ASTM E1316, yaitu panduan untuk pengujian non-destruktif. ISO 9712, sertifikasi pengujian non-destruktif. Contoh pengujian non-destruktif adalah industri penerbangan, pengujian ultrasonik untuk memeriksa integritas sayap pesawat, industri otomotif, pengujian magnetik untuk mendeteksi retak pada mesin mobil. Perbandingan pengujian destruktif dan non-destruktif. Berikut adalah tabel perbandingannya. Aspek pengaruh pada material. Pengujian destruktif merusak material, sedangkan pengujian non-destruktif tidak merusak material. Tujuan utama. Pengujian destruktif menilai sifat mekanik material secara mendalam, sedangkan pengujian non-destruktif menilai kualitas material tanpa merusak. Ketiga, kelebihan pengujian destruktif adalah akurat, hasil mendalam, mengukur sifat mekanik utama. Sedangkan pengujian non-destruktif tidak merusak material tanpa diterapkan pada pada produk yang sudah jadi. Lanjut, kekurangan. Kekurangan pengujian destruktif menghancurkan material, tidak dapat digunakan setelah diuji, sedangkan pengujian non-destruktif hasil terkadang kurang mendalam atau akurat. Lanjut, contoh pengujian. Contoh pengujian destruktif yaitu uji tarik, uji impak, uji kompresi, dan uji kekerasan. Sedangkan pengujian non-destruktif yaitu ultrasonic testing, radiographic testing, magnet testing. Waktu dan biaya pengujian destruktif yaitu lebih lama dan mahal karena material dihancurkan. Sedangkan pengujian non-destruktif yaitu lebih cepat dan lebih murah karena material tidak rusak. Kelebihan dan kekurangan pengujian destruktif dan non-destruktif yaitu destructive testing akurasi tinggi, namun material yang diuji tidak dapat digunakan lagi setelah pengujian. Sedangkan non-destructive testing tidak merusak material, namun kadang memiliki keterbatasan dalam akurasi dan kedalaman pengujian. Rangkuman dari penjelasan saya tadi yaitu dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengujian destruktif dan non-destruktif memiliki kelebihan dan yang paling lebih mendalam, namun mengorbankan material yang diuji. Sedangkan pengujian non-destruktif memungkinkan evaluasi tanpa merusak material, namun dengan akurasi yang bisa lebih terbatas. Kedua metode ini sangat penting dan harus dipilih berdasarkan tujuan dan karakteristik material yang diuji. Sekian penjelasan dari saya. Bila kata ada yang salah, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.